Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Modul 2, Praktikum Cloud Computing. Pada Modul 2 kali ini, kita akan membahas materi akses virtual machine secara remote melalui SSH. Jadi secara singkat, SSH merupakan suatu protokol yang digunakan untuk mengakses komputer dari jarak jauh. Jadi, kita akan mendapatkan akses kontrol dari satu komputer ke komputer yang lainnya. Sebelumnya, alat yang perlu disiapkan ialah virtual machine yang telah terinstall sistem operasi Linux. Pada modul 1 yang lalu, kita telah belajar dan mempraktekkan proses penginstalasian dan perintah singkat yang terdapat pada sistem operasi Linux, dan kita menggunakan virtual machine VirtualBox. Lalu ada satu lagi tambahan, yakni software yang bernama Putih dapat di-download di link berikut. Sebelumnya, kita perlu memastikan IP yang terdapat pada masing-masing interface. Silakan dijalankan Linux servernya dan ketikkan perintah ifconfig -a. Di paling atas kita bisa melihat adapter 1 dengan nama interface-nya ENP0S3 dan IP 10.0.2.15, dan yang paling bawah ada IP loopback dengan IP 127.0.0.1. Simpan baik-baik informasi tersebut. Lalu kita buka VirtualBox-nya dan pastikan network pada adapter 1 ialah NAT. Dan port forwarding, sebelumnya ini bisa di close dulu, bisa dimatikan dulu. Lalu pada port forwarding diisi, kita add dulu, lalu diisi dengan nama SSH, protokol TCP, dan host IP-nya ialah IP loopback yang telah kita dapatkan pada Linux server tadi, 127.0.0.1. Guest IP-nya ialah IP adapter 1 dan host portnya 5679. Di sini perlu diperhatikan, untuk guest port ialah port 22 karena secara default protokol SSH berjalan pada port 22. Lalu kenapa pada host port di sini ada 5679? Karena kita akan meremote secara lokal. Jadi kita akan membuat seolah-olah port yang kosong pada sistem operasi default kalian. Di sini kebetulan Windows 10 yaitu 5679 seolah menggunakan port 22. Jadi kita tiban 5679 seolah menggunakan port 22 agar nanti proses remote dapat diimplementasikan secara lokal. Jika sudah oke, dan pastikan juga pada sistem network di sini dalam keadaan cek, dan juga enable input outputnya dalam keadaan cek. Jika sudah oke, lalu setelah kita mendapatkan informasi tersebut, kita memulai instalasi SSH. Sini ketikkan perintah sudo apt install SSH strip server, open SSH strip server. Lalu ketikkan password 123. Nah, di sini ada keterangan null upgrade, null newly installed. Karena di sini saya telah menginstal SSH-nya terlebih dahulu. Jika sudah, kita bisa langsung saja menjalankan software Putih yang telah diinstal tadi. Sini ketikkan host IP-nya itu IP loopback 127.0.0.1 dengan host portnya 5679. Pastikan juga connection type-nya dalam keadaan SSH. Jika sudah, open. Login as. Di sini kita diminta login menggunakan username dan password dari destinasi device yang kita remote. Karena di sini saya meremote Linux server pada virtual machine, maka saya akan memasukkan username dan password dari Linux server tersebut. Nah, di sini dapat dikatakan sistem operasi host saya, yaitu Windows 10, telah meremote virtual machine secara lokal dari Windows 10 ke Linux server. Tapi di sini kita akan belajar lebih jauh, yaitu bagaimana caranya agar kita dapat mengoneksikan SSH tanpa password. Jadi tadi kan saya melakukan remote masih diminta password.
kita akan mengkonfigurasi bagaimana caranya agar SSH tersebut tidak meminta password saat dijalankan. Sebelumnya kita buka dulu yang namanya PuttyGame. Ini. Lalu generate. Di sini ada informasi, please generate some randomness by moving the mouse over the blank area. Kita gerakkan saja sampai proses selesai. Sini ada yang namanya public key for pasting into OpenSSH authorized key file. Sini kita copy aja. Ini copy. Oke, sudah. Di sini kita akan membuat file yang namanya authorized key di folder home user.ssh. Sini kita lihat isinya apa aja. Di sini kita akan membuat file yang namanya authorized.key. Sorry, bukan dot, underscore keys. Di sini kita tidak bisa langsung paste di sini karena ini virtual machine, jadi tidak ada opsi untuk mendapatkan memasukkan kursor ke dalam sistem operasinya. Jadi kita akan melakukan pastenya pada putih yang tadi telah kita remote. Jadi di sini sama aja, ke home usernya dan .ssh. Lalu kita buat file. Di sini bisa kita paste. Jika sudah di save, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Jika sudah, kita akan membuat permission si folder .ssh ini dalam keadaan yang dapat di read, write, dan di execute. Caranya ialah kita masuk ke folder home dulu. Lalu ketika perintah chmod 700 home, folder yang tadi user.ssh. Jika sudah, kita akan membuat permission ini menjadi 640 ssh. Bedanya di sini kita akan membuat dia file authorized key-nya juga ikut menjadi permission 640. Ya sudah, lanjut ke step mematikan requirement password untuk dapat login ke SSH. Tentunya ada di file nano c. Ada di sini. Di sini ada keterangan config is unwritable karena kita menggunakan usernya belum yang super user, belum administrator. Di modul 1 kemarin telah dijelaskan, ketika dulu perintah sudo, lalu ulangi perintah yang tadi. Passwordnya diminta. Nah, untuk di sini sebelum diedit, ini akan ada tanda pagar. Ini dihapus aja. Lalu cari yang ini, password authentication. Pastikan dalam keadaan no. Ini dihapus saja pagarnya, karena kalau ada tanda pagar itu nggak akan diproses. Jadi termasuk dalam mode comment. Ya, sudah di save, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Langkah terakhir ialah menyimpan private key. Save private key, yes. Ini simpan aja di desktop ke folder yang mudah ditemukan, namanya id _rsa. Sudah save. Lalu ini bisa disilang. Kita melakukan relogin. Kita coba apakah putihnya atau SSH-nya masih meminta requirement password atau enggak. Sini kita masukin dulu di SSH authentication browse.
kita masukin private key yang tadi, open. Jika udah, kita ulangi langkah yang pertama, 127.001.5679. Masukkan usernya. Tanpa memasukkan password, hanya memasukkan user, kita telah dapat mendapatkan akses dari destinasi device yang akan kita remote. Sini katakan authenticating with public key. Public key yang tadi kita copy, kita masukkan ke dalam folder si home user .ssh. Mungkin cukup sekian tutorial untuk modul 2-nya. Nanti kalau ada pertanyaan seputar jurnal pada tutorial ini, dapat ditanyakan seiring dengan berjalannya praktikum. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.